Kali ini kita akan mempelajari tentang aktivitas gerak spesifik senam lantai berupa guling depan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis fakta, konsep, dan prosedur dalam melakukan berbagai keterampilan gerak spesifik berupa aktivitas senam guling depan. Kedua, peserta didik mampu dalam mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak spesifik berupa aktivitas senam guling depan. Dan yang ketiga, peserta didik proaktif melakukan dan mengajak memelihara dan memonitor peningkatan derajat kebugaran jasmani serta kemampuan aktivitas jasmani lainnya. Adapun materi senam lantai guling depan, yang pertama ada pengertian senam lantai, kedua gerak spesifik guling depan, ketiga kesalahan-kesalahan dalam melakukan guling depan. Pengertian senam lantai sendiri merupakan salah satu cabang dari olahraga senam yang dilakukan di atas lantai atau lapangan dengan beralaskan matras. Gerak spesifik guling depan. Guling depan dikenal dengan gerakan roll depan. Guling depan adalah aktivitas gerak berguling ke depan yang melibatkan tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Saat melakukan guling depan, pandangan mata lurus ke belakang arah pusar, dengan perkenaan bagian tengkuk menyentuh matras terlebih dahulu. Adapun manfaat dari latihan guling depan, yang pertama, menguatkan tulang, mengencangkan otot, kedua, membantu membakar kalori, membuat tubuh sehat dan bugar, dan yang ketiga, meningkatkan kelentukan tubuh. Tahapan guling depan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada awalan, yang kedua ada sikap saat berguling depan di matras, dan yang ketiga sikap akhir setelah berguling depan. Tahapan awalan saat melakukan guling depan diawali dengan kedua telapak tangan bertumpu pada matras dan membuka selebar bahu. Kedua, panggul diangkat ke atas, kedua lengan dan kaki lurus. Ketiga, dagu menempel ke dada. Keempat, kedua siku dibengkokkan ke samping. Selanjutnya, tahapan sikap saat berguling depan di matras dimulai dengan berguling ke depan, dimulai dari tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang mengenai matras. Kedua, lutut menekuk dan kedua tangan memeluk lutut. Tahapan akhir yaitu sikap akhir setelah berguling depan. Diawali dengan posisi jongkok dan kedua lengan lurus ke depan, kemudian diakhiri dengan sikap berdiri tegak, seperti gambar yang ada pada video. Selanjutnya, awalan guling depan dibagi menjadi 2. Yang pertama awalan berdiri dan yang ketiga awalan jongkok. Tahapan gerakan melakukan guling depan dengan awalan berdiri dapat dilakukan dengan yang pertama, berdiri tegak, kedua tangan lurus di samping badan. Kedua, letakkan kedua telapak tangan di atas matras, bungkukkan badan, posisi kaki lurus. Ketiga, dagu ditempelkan ke dada. Keempat, bengkokkan kedua tangan.
Kelima, lanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Keenam, ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Dan yang ketujuh, diakhiri dengan sikap jongkok, kemudian berdiri tegak. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras, bungkukkan badan, posisi kaki lurus, dagu ditempelkan ke dada, bengkokkan kedua tangan, dilanjutkan dengan berguling ke depan, memegang lutut, jongkok, kemudian berdiri. Adapun tahapan gerakan melakukan guling depan dengan awalan jongkok diawali dengan sikap jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada dan kedua tangan lurus ke depan. Kedua, letakkan kedua telapak tangan di atas matras, bungkukkan badan, posisi kaki lurus. Ketiga, dagu ditempelkan ke dada. Keempat, bengkokkan kedua tangan. Kelima, lanjutkan dengan melakukan gerakan berguling ke depan. Keenam, ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok dan diakhiri dengan jongkok, kemudian sikap berdiri. Letakkan kedua telapak tangan di atas matras, bungkukkan badan, posisi kaki lurus, dagu ditempelkan ke dada, bengkokkan kedua tangan, kemudian berguling, jongkok, dan berdiri kembali. Adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam guling depan diantaranya tumpuan tangan tidak tepat, terlalu lebar, terlalu sempit, terlalu jauh, terlalu dekat dari ujung kaki. Kedua, tumpuan tangan tidak seimbang sehingga badan jatuh ke samping. Ketiga, tidak mengangkat panggul ke atas. Keempat, tidak memasukkan kepala di antara kedua lengan. Kelima, saat berguling ke depan yang mengenai matras pertama bukan tengkuk. Keenam, sebelum bahu mengenai matras, badan sudah mengguling ke depan. Ketujuh, saat mengguling ke depan, tangan tidak cepat memeluk lutut. Tumpuan tangan tidak tepat, terlalu lebar. Tumpuan tangan terlalu sempit. Tumpuan tangan terlalu dekat. Tumpuan tangan terlalu jauh. Tumpuan tangan tidak seimbang sehingga badan jatuh ke samping. Tidak menempelkan dagu ke dada atau tidak memasukkan kepala di antara kedua lengan. Saat mengguling ke depan, tangan tidak cepat memeluk lutut. Sekian, terima kasih.